Halo Genjoster, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Exotica. Film ini menceritakan penari wanita tanpa busana dengan seorang pria kesepian yang tiap malamnya selalu pergi untuk menyaksikan tubuh indahnya. Nah, bagaimana kisah mereka selengkapnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke arus ceritanya. You're a superhero. Awal film memperlihatkan dua petugas bea cukai yang sedang memperhatikan gerak-gerik seorang pria di balik cermin satu arah. Si aura magib ini sedang memperhatikan seorang pria berkacamata yang dicurigai sedang membawa barang selundupan secara ilegal. Namun pria berkacamata itu berhasil lolos dari pemeriksaan pihak bea cukai. Dan benar saja, saat sampai di apartemennya, pria yang bernama Thomas ini ternyata menyimpan barang penyelundupannya yang dia bawa dari luar negeri, yaitu berupa 2 butir telur burung langka yang terancam punah dan dilindungi oleh negara. Lalu scene berpindah ke sebuah grup tarian tanpa busana yang bernama Exotica. Di dalam klub terdapat banyak sekali gadis-gadis cantik yang bekerja sebagai penari tanpa skin di depan om-om tajir. Aktivitas panas itu selalu diiringi dengan musik yang dibawakan oleh seorang DJ klub yang bernama Eric. Pemilik sekaligus pengelola grup Exotica adalah seorang tante-tante bohai yang bernama Jo, yang saat itu sedang hamil besar. Di sana juga terdapat satu gadis, penari tanpa skin yang bernama Christina. Dia adalah talent terbaik yang dikagumi para pengunjung. Selain parasnya yang cantik, dia juga memiliki usia yang masih muda. Setiap malam, dia selalu tampil mengenakan seragam sekolah. Kembali ke Thomas, di mana dirinya sedang pergi mengunjungi gedung pertunjukan balet. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria tulang lunak yang sedang membawa sebuah kertas dengan tulisan permohonan 1 tiket. Thomas pun memberikan 1 tiket kepada pria itu, dan mereka pun nonton bersama. Di sini terlihat jelas kalau gerak-gerik mereka sangat mencurigakan. Setelah pertunjukan berakhir, Thomas mengembalikan uang pemberian pria tersebut dengan alasan bahwa tiket yang dia berikan barusan merupakan tiket yang dia dapatkan secara gratis. Kembali lagi ke grup Exotica, di sana ada seorang pengunjung rutin dan seringkali datang setiap malam ke klub itu. Dia adalah seorang auditor pajak yang bernama Francis dan merupakan pelanggan terbaik Christina. Bahkan Francis yang dari awal selalu meminta Christina untuk selalu menggunakan seragam sekolah. Francis juga selalu memberikan uang ceperan lebih kepada Christina setiap harinya. Akan tetapi, hal itu selalu memicu kecemburuan dari DJ Club, yaitu Eric. Ternyata Eric ini adalah mantan kekasihnya Christina. Dan setiap kali saat Christina memulai aksinya di depan Francis, Eric selalu melihat keduanya dengan tatapan penuh amarah. Bahkan dia seringkali mengintip keduanya di balik lorong dengan cermin satu arah. Lalu ketika setiap kali Christina berhasil membawa Francis mencapai puncaknya, Francis selalu pergi meninggalkannya secara tiba-tiba tanpa sepatah kata pun untuk langsung menuju ke toilet. Sepulang dari klub Exotica, Francis mengantar seorang gadis pelianan cantik yang bernama Tracy kembali ke rumahnya. Dia juga memberikan uang kepada Tracy sebagai imbalan atas jasa yang telah dia berikan kepada Francis. Namun di sini kita tidak diberitahukan apa yang telah Tracy kerjakan. Singkat cerita, suatu hari Francis ditugaskan ke toko hewan milik Thomas guna mengaudit laporan keuangan dalam toko itu, karena adanya kecurigaan bahwa Thomas telah mengambil keuntungan dari impor ilegal burung langka. Thomas pun menunjukkan tempat di mana dia menyimpan semua arsip laporan keuangannya.
Scene kemudian berpindah ke Kreb, di mana Joe sedang menyampaikan keluh kesahnya kepada Eric tentang kinerjanya belakangan ini yang cenderung menurun tiap kali Christina tampil, hingga membuat para pelanggan merasa tidak nyaman dengan pembawaan Eric. Eric lalu meminta maaf dan mengakui kesalahannya atas hal itu. Di tengah obrolan, Joe merasakan tendangan yang cukup kuat dari dalam perutnya. Eric lalu menghampirinya dan memberikan sentuhan hangat ke perut Joe untuk meredakan rasa nyarinya. Ternyata Eric adalah ayah yang telah menanamkan benih di perut Joe. Lalu scene beralih ke adegan flashback, di mana Eric dan Christina masih bersama dahulu. Terlihat mereka bersama yang lainnya sedang berjalan menyusuri lahan rerumputan yang luas. Namun sayangnya, di sini kita akan dibingungkan dengan apa yang mereka lakukan saat itu. Kembali ke Francis, saat dia sedang sibuk memeriksa berkas milik Thomas, dia tanpa sengaja menemukan sebuah pistol di dalam laci Thomas. Berniat tidak membahas apa yang telah dia temukan barusan, Francis lalu berpamitan kepada Thomas dan berkata kalau dirinya akan kembali lagi karena proses auditnya masih belum selesai. Beberapa hari kemudian, Thomas nampaknya mulai ketagihan untuk menyaksikan pertunjukan balet. Seperti biasa, selalu akan ada orang random yang menawarkan untuk memberi tiket dari pengunjung lain. Kali ini Thomas bertemu dengan seorang Lancelot yang sedang menawarkan diri untuk memberi tiket milik pengunjung lain. Setelah pertunjukan selesai, Thomas lagi-lagi mengembalikan uang yang telah dia terima dari Lancelot. Dari sini kita akan mulai merasa curiga kepada Thomas yang selalu memberi tiket lebih untuk diberikan secara cuma-cuma kepada pria tulang lunak. Scene kemudian kembali berpindah di dalam klub. Terlihat Joe sedang bersama dengan Christina dengan maksud akan mengobrolkan masalah tentang si Eric. Namun obrolan mereka terganggu karena ulah benih di dalam perut Joe yang tiba-tiba menendang. Lalu Joe meminta Christina agar bersedia untuk mengelus-elus perut besarnya. Di suatu hari, terlihat Francis yang sedang mengobrol dengan saudara laki-lakinya yang bernama Harold. Ternyata Harold merupakan ayah kandungnya Tracy. Tak lama kemudian, Tracy pun muncul dan bersiap untuk berangkat dengan Francis. Dan kini lambat laun, kedekatan Tracy dan Francis mulai kalian ketahui. Bukan untuk melakukan mantap-mantap, ternyata selama ini Francis memperkerjakan Tracy sebagai seorang pengasuh. Tapi anehnya, Francis ini tidak memiliki anak. Selama ini Tracy datang ke rumah Francis hanya untuk melatih piano sendirian. Katanya seperti itulah kegiatan aneh yang dilakukan setiap hari oleh Tracy. Hingga Francis kembali dari klub dan akan mengantarnya kembali pulang. Pada malam harinya, seperti biasa, Francis mengunjungi klub eksotika untuk menemui Christina. Saat Christina mendekat, kita ditunjukkan gelagat aneh dari Francis saat berada di hadapan Christina. Francis akan berulang kali mengucapkan kalimat yang absurd dan membingungkan. I was just thinking, what would happen if someone hurt you? If I'm not there to protect you? Why would somebody want to do something like that? Tapi yang paling mengejutkannya lagi, ternyata Francis selalu meneteskan air mata sesaat sebelum dia meninggalkan Christina untuk pergi ke toilet. Selama di dalam toilet, dia akan mengambil tisu toilet, namun tidak akan kita ketahui untuk apa dia gunakannya. Karena scene kembali berpindah ke adegan flashback, di mana Eric bersama Christina masih terus berjalan menyusuri lahan rerumputan luas itu. Dan adegan pun langsung beralih ke masa sekarang, di mana Thomas yang lagi-lagi mendapatkan teman nobar baru di sebuah pertunjukan. Dan terlihat mereka mulai menunjukkan gestur tubuh yang mencurigakan. Sepulang dari menonton, Thomas bersama pria itu singgah ke apartemen miliknya. Kemudian si Brody ini tidak sengaja melihat ada 2 butir telur di dalam alat inkubator. Di sini Thomas berkata jujur kalau telur itu dari burung langka yang bernilai ratusan dolar.
Dan ternyata si Thomas ini adalah kaum pelangi, pecinta lobang keriput. Lalu di klub eksotika, Christina pergi menemui Joe di ruangannya. Christina menunjukkan surat kawin kontrak antara Joe dengan Eric. Dia merasa kecewa dengan Joe dan Eric karena selama ini mereka menyembunyikan status hubungan mereka di belakangnya. Bukan hanya itu, Christina juga mengungkapkan kemarahannya saat dia mengetahui adanya ruangan lorong pengintai di sana yang selama ini digunakan oleh Joe dan Eric untuk memata-matai aktivitas para talent. Menurutnya itu adalah hal yang melanggar privasi. Malam harinya, Christina kembali menjalani pekerjaan rutinnya di depan Francis. Dan seperti biasa, Francis akan menuju ke toilet secara tiba-tiba setelah mencapai puncak kesedihannya. Namun kali ini, diam-diam Eric mengikuti dirinya. Saat sudah di ruangan toilet, Eric dengan liciknya menghasut agar Francis mau memegang bagian tubuh Christina. Yang mana hal itu sebenarnya dilarang karena klub sudah menerapkan peraturan kepada para pengunjung untuk tidak menyentuh sedikit pun tubuh para talent. Saat itu Francis yang tidak tahu siapa orang yang telah berbicara dengannya di balik pintu. Awalnya dia meragukan saran itu karena dia tahu persis peraturan dalam klub. Tapi dengan iming-iming kalau Christina akan memakluminya karena mereka sudah sangat akrab, Francis pun akhirnya terjebak hasutan itu. Lalu saat dia kembali ke meja, Francis langsung menyentuh bagian perut Christina. Melihat itu, Eric langsung menghajar dan mengusir Francis. Dan secara otomatis, Francis pun di backlist untuk masuk ke klub eksotika ke depannya. Setelah itu, Francis pun pergi mengantar Tracy pulang ke rumahnya. Dan tak lupa, dia memberikan upah hariannya kepada Tracy. Keesokan harinya saat Thomas kecapean, selesai adu mekanik dengan Brody di Golan, dia mendapati kedua terul ilegal miliknya telah hilang diambil oleh Brody. Ternyata si Brody adalah pria aura maghrib yang merupakan petugas bea cukai di awal film tadi. Dia dengan profesionalnya menyamar menjadi penyuka lubang keriput. Tak berhenti di situ saja, kasihan Thomas pun semakin bertambah saat Francis kembali mendatangi dirinya setelah mendapat kabar dari kantor pusat. Mereka menemukan kegiatan ilegal dalam catatan keuangan Thomas. Namun bukannya langsung menjebloskan Thomas ke penjara, Francis justru menawarkan satu kesepakatan kepada Thomas. Dia tidak akan melaporkan tindak ilegal Thomas, asalkan Thomas bersedia pergi ke dalam klub untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada malam saat dirinya diusir keluar dari klub. Awalnya Thomas menolak karena kita semua tahu bahwa dirinya tidak menyukai kue apem. Tapi kemudian dia diancam oleh Francis kalau dirinya akan dijebloskan ke penjara jika dirinya menolak. Dan dengan terpaksa, akhirnya Thomas menerima tawaran itu. Lalu pada suatu sore di akhir pekan, Tracy mengatakan keinginannya untuk berhenti mengasuh paman Francis. Tapi perkataannya membuat sang ayah menjadi bingung karena selama ini ayahnya mengira kalau putrinya ini bekerja menjaga rumah saudaranya. Tracy akhirnya berkata jujur kalau pekerjaannya selama ini adalah berpura-pura mengasuh seorang anak. Mendengar itu, ayahnya pun mendukung keputusan anaknya tersebut. Singkat cerita, tibalah di mana Thomas menjalankan misinya membantu Francis untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Christina mulai menghibur di depan Thomas, bukannya merasa sakni, Thomas justru melancarkan berbagai pertanyaan kepada Christina mengenai kejadian pada Francis yang dikeluarkan paksa dari klub. Christina pun akhirnya berhenti, menggoyangkan tubuhnya lalu menceritakan kalau waktu itu Francis telah menyentuh tubuhnya. Itulah yang membuat Francis diusir karena telah melanggar peraturan dari klub. Lalu Christina berkata jujur kepada Thomas bahwa dirinya sama sekali tidak keberatan kalau Francis menyentuh tubuhnya.
Bahkan dia tidak akan melaporkan kepada security club jika Francis berulang kali menyentuh dirinya. Dia juga mengakui bahwa selama ini Francis mempunyai hubungan yang spesial dengan dirinya. Pertanyaan Christina membuat Thomas kembali bertanya hubungan spesial apa yang terjalin di antara keduanya. Dan dari sinilah semua keanehan dari kehidupan Francis mulai terbongkar. Ternyata Francis adalah pria malang yang telah tinggal mati oleh istri dan anaknya. Istrinya meninggal akibat kecelakaan mobil saat sedang berselingkuh dengan Harold, saudaranya sendiri, yang pada akhirnya membuat Harold menjadi lumpuh. Sedangkan putrinya diculik dan didiskon nyawanya. Setelah tepat beberapa bulan sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya. Akan tetapi pihak kepolisian justru menjadikan Francis sebagai tersangka dan memenjarakannya dalam kasus pembunuhan putrinya sendiri. Meski pada akhirnya Francis dibebaskan setelah polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Dan rentetan peristiwa menyedihkan itu telah meninggalkan luka psikologis yang luar biasa pada Francis. Itulah alasan dibalik Francis menjadikan Tracy dan Christina sebagai media untuk memulihkan psikologisnya secara bertahap. Francis meminta bantuan Tracy untuk berpura-pura seolah dirinya menjadi pengasuh putrinya yang sudah tiada. Begitu juga dengan Christina. Selama ini Christina bertugas untuk memulihkan kejiwaan Francis yang menderita setelah kehilangan putri tercintanya dengan cara berpura-pura menjadi putrinya, lalu memberikannya sentuhan terapi bisikan. Itu semua dilakukan oleh Francis atas dasar saran yang diberikan oleh dokter fisiologisnya. Setelah berhasil mendapatkan cukup banyak informasi dari Christina, Thomas kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet. Eric yang dari awal melihat percakapan antara keduanya itu juga mengikuti Thomas yang menuju ke toilet. Di sana Eric mencurahkan kesedihannya kepada Thomas setelah Christina berpaling dari dirinya semenjak kedatangan Francis di dalam klub. Bahkan Eric juga memberitahukan kalau dirinya lah yang menjebak Francis waktu itu. Francis yang sedari tadi terhubung dengan Thomas segera meminta petugas di sana agar dia bisa berbicara langsung dengan manajer klub. Dia lalu berkata kepada Joe bahwa waktu itu dia dijebak oleh seseorang. Dia memohon agar dirinya bisa diterima kembali seperti sedia kala. Lalu dari cermin satu arah, Francis secara tidak sengaja melihat Eric yang keluar bersamaan dengan Thomas dari toilet. Dan dari situlah akhirnya dia mengetahui bahwa orang yang menjebaknya adalah Eric sang DJ klub. Malamnya saat Francis mengantar Tracy pulang ke rumah, Tracy meminta izin kepada Francis untuk mengakhiri pekerjaannya selama ini. Keputusan itu disetujui oleh Francis. Nampaknya kini Francis sudah bisa legowo dan mulai bisa menerima kenyataan bahwa Tracy selama ini tidak benar-benar sedang mengasuh anak. Francis lalu berterima kasih kepada Tracy. Kini giliran Eric yang disidang oleh Joe setelah diberitahu Francis kalau Eric lah orang yang telah menghasut dirinya. Mengetahui itu, Christina sangat kesal atas apa yang telah Eric perbuat kepada Francis. Christina sangat marah kepada Eric. Keesok harinya, Francis kembali mendatangi Thomas. Dia berniat meminjam pistol milik Thomas dan berencana untuk membalas dendamnya kepada Eric yang telah merenggut kebahagiaannya bersama Christina. Singkat cerita, tibalah malam di mana Francis pergi ke klub dan menunggu kemunculan Eric di dua klub. Tiba-tiba Eric datang dari arah belakang untuk menemui Francis. Melihat itu, Francis dengan was-was jalan mendekati Eric sembari bersiap dengan pistolnya di tangan. Tak lama kemudian, Eric mengucapkan satu kalimat yang membuat Francis bingung. I found her. You found who? Your little girl. Ternyata Eric dan Christina adalah orang yang berjasa. Mereka lah yang telah menemukan jasad putri kecilnya Francis. Kini akhirnya kita paham dengan apa yang mereka lakukan pada adegan flashback.
Mereka adalah para sukarelawan yang membantu kepolisian untuk menemukan jasad Putri Perancis setelah diculik. Mendengar itu, membuat Perancis mengulungkan niatnya dan segera memburu Eric. Dan film pun habis. Oke, itulah alur cerita film yang kita review kali ini. Dan jika kalian suka, silahkan tinggalkan like di video ini. Jangan lupa tuliskan komentar kalian pada video ini. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa dan bye.